Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan Keluaran pasal 15 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka, yaitu orang Israel, di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa diprediksi. Banyak hal bisa terjadi tanpa kita ketahui sebelumnya. Seperti rekan sepelayanan kita, penginjil Budi, yang begitu cepat sudah meninggalkan kita karena beliau dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Seringkali penginjil Budi, dia melayani, men-sharingkan firman Tuhan bagaimana di hari Kamis seperti ini. Tetapi kita tidak tahu mengapa kita merasa tiba-tiba dia merasa tubuhnya tidak sehat. Kemudian masuk ke rumah sakit, lalu diperiksa, dokter berkata akan pasang ring di pembuluh darah. Kita kira pasang ring adalah hal yang biasa. Ternyata komplikasi dan akhirnya Tuhan harus memanggil dia pulang ke surga. Hal-hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Kehidupan firman Tuhan berkata, kehidupan manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kehidupan manusia memang tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Demikian juga dengan perjalanan orang Israel dari Mesir. Ketika Tuhan memakai Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dengan sukacita karena mereka bebas dari penindas mereka di Mesir. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir dengan semangat, dengan sukacita, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, di depan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dari sukacita mereka mengalami kegentaran. Mereka menjadi takut, panik apa yang akan terjadi. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Tetapi Tuhan juga membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka dengan selamat melewati Laut Merah dan mereka bebas dari penindas dari tentara Firaun. Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka penuh dengan sukacita. Ketika tiba di seberang, mereka memuji Tuhan. Mereka bersukacita. Mereka menyanyi bersorak-sorak karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan kemudian memimpin mereka ke Marah, yaitu berjalan 3 hari di padang gurun, tapi mereka di sana tidak menemukan mata air. Oleh sebab itu, ketika mereka sudah berjalan 3 hari tanpa air, mereka sangat kehausan dan lelah. Kemudian mereka tiba di sebuah tempat bernama Marah. Di sana mereka menemukan mata air, tapi airnya pahit dan mereka tidak bisa menikmati minum air itu. Tetapi dengan ajaib, Tuhan tetap menolong mereka. Dengan mujizat, Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Banyak hal-hal yang pahit juga di dalam perjalanan hidup kita. Tapi mari kita percaya ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan melakukan mujizat, maka Tuhan bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Ketika mereka sudah menikmati, mengalami akan karya dan mujizat Tuhan, Tuhan ingin mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memimpin mereka ke Elim. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, di padang gurun Elim ini ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di tepi
air itu. Di tempat yang penuh dengan mata air. Di tempat yang penuh dengan makanan, yaitu kurma yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tidak pernah mereka bayangkan bahwa di tanah yang gersang, di padang gurung, ada tempat yang begitu indah dan subur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia, ada tantangan, kesulitan, penderitaan. Tetapi dalam perjalanan dunia ini juga ada penyertaan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan bersandar kepadanya sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup kita ada Mara dan Elim. Namun baik di Mara maupun di Elim, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, meskipun masa depan kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya dalam situasi dan kondisi apapun, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tetap setiap hari, mari kita dekat kepada Tuhan, berdoa, berseru kepadanya, membaca, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang percaya yang kuat dan setia mengikut Tuhan dan berjalan terus di dalam perjalanan hidup ini yang penuh tantangan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.